Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatani Al Sakra, dengan aktif Yono Pakna Website Kenal Teknologi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi apa saja yang sudah saya dapatkan selama di semester 3 ini. Daftar mata kuliah yang saya pelajari yang berkaitan dengan departemen itu ada 4, yaitu mesin listrik dan pantograf, Player satu desain sistem kontrol, microcontroller dan sistem embedded, dan yang terakhir itu adalah implementasi industri. Semua mata pola ini berkorelasi satu sama lain untuk menyukseskan project based learning pada semester ketiga. Nah, yang pertama itu adalah mata kuliah mesin listrik dan kontak gerak dengan dosen pengajarnya Insinyur Arif Mustafa Anto. Pokok bahasan dari mata kuliah ini itu ada 10. Yang pertama itu adalah generator DC, yang kedua ada motor DC, yang ketiga ada transformator, yang keempat ada generator AC, yang kelima ada motor satu fasa, yang keenam ada motor tiga fasa sinkron, dan yang ketujuh adalah motor tiga induksi, 8 pemodelan generator dan motor, 9 kontrol gerak motor DC, dan yang terakhir adalah kontrol gerak motor induksi. Yang pertama itu adalah generator DC. Apa sih generator itu? Nah, generator itu adalah suatu mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi, yang di sini itu adalah inputnya itu berupa reaktan atau energi mekanik dan nanti akan berubah menjadi energi listrik. Generator DC menghasilkan arus areng. Nah, seperti namanya sendiri adalah generator DC. Itu adalah kiri kanan ya artinya arus arah. Prinsip dari generator DC ini adalah berdasarkan hukum induksi elektromagnetik yaitu Faraday, yaitu arus listrik akan diinduksi dalam penghantar ketika penghantar tersebut memotong garis-garis medan magnet. Nah, jadi ini adalah secara jelas konstruksi dari generator DC. Ini itu ada uh, saf, ini adalah tempat berputarnya, atau enggak ini adalah sebagai inputnya, yaitu gerakannya. Di sini ada ball, ini ada hoki, atau enggak bingkai, dan itu ada flow of current-nya. Nah, jadi ini adalah konstruksi dari generator DC. Ini adalah lebih spesifiknya, eh, seperti ini. Nah, dari konstruksi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada starter dan ada rotor. Nah, starter ini adalah bagian pada generator yang diam, sedangkan rotor ini adalah bagian pada generator yang bergerak. Jadi di dalam generator ini itu ada bagian yang bergerak dan juga bagiannya. Iya, nah, apa sih bagian yang bergerak itu? Nah, yang bergerak itu adalah rotor kan. Jadi yang bergerak itu adalah ventilator, peluitan rotor, dan poros rotornya. Itu adalah samping kiri. Nah, sedangkan rotor adalah bagian diam itu adalah rangka motor, peluitan stator, ikat arang, dan bearing. Nah, ini penjelasan dari uh, konstruksi tadi. Yang pertama itu adalah bearing. Bearing berfungsi untuk menyeimbangkan putaran luna. Kedua, force stator tujuannya menghasilkan putaran halus yang minimalkan gesekan. Jadi dari ini tuh memang sebagai kayak memperhalus dari gerakan si rotor yang itu sendiri. Yang kedua itu adalah rangka motor. Rangka motor berfungsi untuk melindungi komponen di dalamnya agar tidak terpengaruh dampak dari luar. Jadi kayak sebagai casingnya gitu, kayak sebagai wadahnya dari si generator ini. Ini adalah kutub. Kutub vektor adalah bagian generator yang berfungsi untuk memberikan flux magnet induksi elektromagnetik kepada bagian rotor dan akan menghasilkan arus listrik. Nah, yang kita ketahui tadi ada dua kutub, untuk kutub utara dan kutub selatan. Nah, sesuai dengan prinsipnya, arah flux magnet itu adalah dari itu kutub utara ke kutub selatan. Nah, flux magnet ini nanti itu akan menghasilkan energi listrik ketika pada bagian baterai. Nah, yang keempat itu adalah lilitan medan. Lilitan medan magnet ini berfungsi untuk memberikan energi magnet pada kutub magnet.
memberikan energi magnet atau magnet. Penelitian ini magnet dapat berupa lilitan elektromagnetik atau sebuah magnet alami sesuai kebutuhan atau jenis generatornya. Yang kelima adalah pemegang sikat. Pemegang sikat adalah alat untuk mempertahankan posisi sikat komutator agar tetap pada posisi menekan komutatornya. Jadi pemegang sikat ini adalah uh, sebagai kayak kerangka dari si sikatnya itu sendiri. Nah, untuk nama itu ada poros. Poros adalah bagian dari generator yang berfungsi untuk putaran dari kontak langsung dengan elektromekanik. Jadi poros ini itu uh, dari sisi rotor itu bergerak. Nah, nanti keluarannya dari rotor ini itu adalah berupa poros ini atau itu disebut adalah sah. Nah, yang itu adalah lilitan jangkar atau angker. Lilitan jangkar adalah bagian dari generator yang berfungsi sebagai tempat terburuknya PBL. Dan yang delapan adalah jangkar. Fungsi keberadaan jangkar pada sebuah generator adalah sebagai permukaan tempat diamnya kumparan-kumparan lilitan jangkar yang stabil dan seimbang sehingga terbentuk ideal. Jadi jangkar ini adalah tempat dari lilitan jangkar itu sendiri. Dan yang kemudian adalah komutator. Komutator berfungsi sebagai pengarah mekanik. Nah, karena ini adalah metode DC, nah, komutatornya itu adalah komutator di jendela. Ini nanti sebagai pengarah dari si arus ini agar uh, satu fase aja yaitu DC. Dan setelah adalah tegas penahan. Tegas penahan jika komutator ini berfungsi untuk menekan fitur komutator agar tetap berjalan dengan komutator yang memiliki putaran. Jadi itu di tegas penahan ini kan ada sikapnya, sikapnya. Terus di sini kan nanti ada ini ada uh, komutatornya. Itu ada sikapnya, di sini ada sikapnya. Nah, terus di tegas penahan ini adalah di menahan dari sikap ini agar tetap pada posisi ini. Jadi ketika si karena tersebut ada putarannya itu dilakukan pada posisi uh, mempertahankan posisi awal. Yang berikutnya adalah sikap. Sikap berfungsi sebagai penghubung untuk arus yang dihasilkan oleh jangkar ke terminal luar. Jadi di sikap ini itu adalah sebagai output arah sebagai ya, penghubung dari outputnya ini. Jadi sikap ini bakal dibawa ke terminal luar. Nah, berikutnya adalah prinsip kerja dari putaran generator TV. Nah, saya dapat lihat ini adalah permanen magnet permanen. Ada dua magnet permanen yaitu kita sebutkan atau kita kekuatan. Dan di sini tuh ada yang namanya armatur. Armatur itu adalah bagian rotor yang terputar. Ini itu yang seperti kayak lingkaran tapi terbelah ini itu namanya uh, komutator. Jadi komutator tadi adalah untuk mengarahkan arus. Dan ini adalah karbon tadi seperti yang disebut sikap. Sedangkan ini adalah sumber. Nah, gimana Pak prinsip kerjanya? Nah, prinsip kerjanya ini seperti uh, ketika ketika sebuah uh, sumber itu mengalir ke sikap, maka uh, arus listriknya itu akan mengalir. Nah, ini dari I arusnya arus ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa tadi uh, gaya uh, flux magnet itu dari kutub utara dan kutub selatan. Jadi di sini tuh ada flux magnet nih. Di sini tuh ada flux magnet nih. Arahnya itu di sini. Jadi, bagaimana kok bisa menggunakan si rotornya ini? Nah, kita itu pasti pada prinsip tangan kiri planning. Nah, ini. Nah, di ibu jari ini itu adalah arah gerakannya, arah gerakan mana akan bergerak. Nah, kalau yang teliti ini adalah arah medan magnetnya atau disebut blok magnetnya. Misalkan yang dari ini adalah arah arusnya, arus itu akan melalui data. Nah, coba kita cocokkan pada prinsip kebayang pada gambar ini. Nah, uh, arusnya itu arahnya ke sini. Nah, saya aku ganti warna, saya ganti warna dulu. Eh, ini adalah arahnya ke atas.
terang-terang ya. Dan nah, jadi eh, ketika arusnya ke sini, ke sini, nah, arah arus kan ini ya, arahnya kan ini. Nah, arah medannya itu dari utara ke selatan, gitu dong ya. Itu kayak gini. Nah, ini arusnya, terus ini arahnya, arah si truk magnetnya, arahnya. Nah, hingga si gerakannya itu akan ke atas. Nah, itu terus seterusnya sehingga eh, si rotor ini tetap berputar. Nah, terus fungsi dari komutator ini itu apa? Nah, eh, fungsi komutator ini adalah untuk mengarahkan. Jadi saat si apa namanya ini eh, ketika dapat tegangan, nah itu tuh dia kalau AC itu kan gini, dia itu kan sinusoidal. Nah, ketika ada dirinya, dia itu ketika ada di komutatornya, dia itu akan mempertahankan si seperti itu. Nah, jadi sebelum dia mencapai uh, osilasi, dia itu uh, bakal kembali lagi ke atasnya gitu. Jadi dia karena mengapa kok di sini tuh ada cincin belahnya, nggak cincin satu gitu. Itu, itu. Nah, ini ada generator AC. Nah, apa sih bedanya generator AC dan generator DC? Nah, seperti yang saya bilang tadi, bedanya itu ada pada komutatornya. Kalau di tadi, komutatornya itu adalah komutator cincin belah. Kenapa? Karena ini dia itu ingin mengarahkan si tegangannya ini. Nah, sedangkan kalau AC, dia itu tidak perlukan cincin belah karena dia itu AC. Dia itu nggak apa-apa tegangannya dia itu uh, sinusoidal. Gitu. Untuk prinsip kerjanya itu hampir sama, cuma hanya berbeda di situ aja. Nah, sekarang masuk ke motor. Nah, motor DC adalah motor listrik yang menggunakan arus arah sebagai sumber energinya. Motor ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik menggunakan fungsi elektromagnetik. Nah, jadi dari generator aku itu ada kebalikannya motor. Kalau motor kalau konversi dari energi mekanik ke listrik, kalau di motor ini ada dari energi listrik menjadi energi mekanik. Terus jenis-jenis dari motor DC. DC ini apa aja? Pertama itu ada motor DC basis atau menggunakan sikat dan komutator untuk mengalirkan arus ketumbaran. Yang kedua itu ada motor DC brushless yang tidak menggunakan sikat dan komutator, menggunakan motor elektronik untuk mengalirkan arus. Jadi di sini tuh motor itu tidak harus menggunakan sikat atau komutator. Itu namanya brushless tanpa sikat. Namun konstruksi dari motor sikat ini tanpa sikat ini lebih sulit karena dia itu mengandalkan dari si arus dan tekanan langsung dari si sumbernya. Nah, kalau di sikat ini kan dia akan um, sikat dan komputer ini dapat menstabilkan dan menghasilkan arus arah. Nah, kalau DC ini juga akan memotong dari si daya elektromagnetik ini. Nah, ada juga lagi jenis motor seri. Ini ada tiga jenis dari motor, motor seri, motor seri, dan motor kantong. Nah, motor seri ini adalah kumparan medan dan kumparan jangkar disambungkan seri, memiliki torsi awal yang besar. Nah, gerakan motor sun itu adalah kumparan medan dan kumparan jangkar disambungkan secara paralel. Kecepatannya stabil, tapi torsi lebih rendah. Dan motor kompor ini adalah kombinasi dari motor seri dan motor sun. Kecepatan putar motor DC.
kecepatan motor motor DC itu dipengaruhi ada rumusnya, yaitu N sama dengan PTM min IA kali RA dibagi K kali Fluid. Nah, dengan N adalah kecepatan putar, PTM adalah kecepatan terminal, IA adalah arus bakar, RA adalah hambatan jangkar, K adalah konstanta motor, dan Fluid adalah fluid motor tertentu. Nah, dari sini kita bisa melihat dari apa sih yang mempengaruhi dari kecepatan motor itu, ada tegangan, ada arus, ada hambatan, ada konstanta, dan ada fluid. Nah, kan ini konstanta ini adalah konstan ya. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mengatur kecepatan motor AC? Nah, yaitu mempunyai variabel tegangan dan eh, arus dan hambatan. Nah, dari sini kita bisa mengatur eh, arusnya. Karena tadi kan prinsipnya tadi kan arus arus ada untuk magnet dan ada gerakan. Nah, jadi di sini itu yang eh, mempengaruhi itu paling gampang ini ada di arusnya. Nah, dari persamaan seperti ini, ketika si arusnya itu memiliki nilai yang tinggi, naik, maka eh, di kecepatannya ini akan eh, menurun. Kenapa kok gitu? Karena eh, misal ini ya, kita punya 10. Nah, dan kita punya tegangan eh, hambatannya itu 3. Dan ini sebenarnya kayak ya itu satu gitu kayak akan tangkapan bloknya. Nah, si arusnya ini itu nilai 2 sama nilai 3. Nah, maka kalau yang nilai 3 ini nilainya itu kan dapat 1 RPM saja. Dan sedangkan kalau yang ini itu adalah dapat bernilai 4 RPM. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa uh, makin besar arusnya, maka si uh, kecepatan motor ini, motor DC ini akan sampai lambat karena dari rumus ini. Nah, sekarang balik ke motor AC. Motor AC adalah motor listrik yang menggunakan arus bolak-balik AC sebagai sumber energinya. Motor ini lebih umum digunakan dibandingkan motor DC karena kompatibilitasnya dengan sistem listrik umum. Jenis motor AC itu ada dua, motor sinkron, koper terputar dengan kecepatan sinkron dengan medan magnet stator. Nah, rotornya ini berupa magnet, jadi di eh, maaf, saya ulangi. Nah, motor AC adalah motor listrik yang menggunakan arus bolak-balik sebagai sumber energinya. Motor ini lebih umum digunakan dibandingkan motor DC yang kompatibilitasnya dengan sistem kelistrikan umum. Nah, motor AC ini ada beberapa jenisnya, yaitu adalah pertama adalah motor AC sinkron, dan ada motor AC asinkron. Motor sinkron ini adalah eh, di mana ketika rotor berputar dengan kecepatan sinkron dengan medan magnet statornya. Jadi si rotor dari motor ini tuh bakal sama gerakannya dengan si medan putarnya dari si stator. Nah, di rotor ini, di motor sinkron ini, rotornya itu berupa magnet. Jadi itu ada magnetnya gitu. Sehingga kenapa? Sehingga si eh, gerakannya itu bisa bareng gitu. Nah, yang kedua itu ada motor asinkron. Motor asinkron ini adalah motor dengan kecepatan lebih lambat dari kecepatan mesin magnet putarnya. Jadi kecepatan motornya ini bakal lebih lambat dari kecepatan mesin magnetnya. Motornya ini bukan berupa magnet, tapi besi. Jadi sehingga itu dia tuh akan menciptakan magnetnya sendiri. Nah, ini tidak terlalu bedanya motor sinkron. Sumber tegangan AC akan membangkitkan mesin magnet pada stator. Dan sumber tegangan DC akan membangkitkan mesin magnet pada rotor. Hal ini akan mengakibatkan kedua medan magnet saling tarik menarik sehingga
motor berputar. Nah, jadi motor sensor ini itu ada sumber tegangan luar saja itu bergerak dengan DC dan akan tersambung langsung ke resistor. Nah, ketika dapat tegangan itu kan otomatis nanti akan tercipta medan magnet kan. Nah, ketika di starter ada medan magnet, di DC juga ada medan magnet, di starter juga ada medan magnet, dan medan magnet ini itu akan saling bergerak menolak dan akan saling tarik menarik sesuai dengan kutub-kutubnya. Nah, dari situ itu akan menggerakkan secara bersamaan antara si eh, kecepatan dari sebagai dan ledaknya. Itu yang kedua itu motor asinkron. Sumber AC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dari starter menuju latar, di mana starter akan memperoleh sumber lalu mengalirkan arus ke kumparannya. Kemudian akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Putaran ini akan memotong kumparan pada motor sehingga perlahan motor berputar juga. Nah, jadi kalau yang di asinkron ini, jadi tidak dapat tegangan DC, namun tegangan pada baterai ini berdasarkan dari hasil induksi elektromagnetik dari starter. Jadi setelah ada induksi elektromagnetik pada starternya, akan dialirkan ke rotornya. Jadi itu. Nah, ini adalah rumus dari kecepatan besar motor AC. Tahu R ini adalah kecepatan besar, 120 dikali frekuensi dikali full. Nah, full ini itu adalah jumlah T atau kutub yang seperti ini. Uh, kan ini dan ini. Ini full-fullnya. Nah, itu adalah kayak pasang gitu ya. U, U1, U2, B1, B2, B1, B2 gitu. Jadi itu jumlahnya. Biasanya tanpa kita mencari tahu di dalamnya itu ada di spesifikasi si motornya itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat eh, apa sih variabel yang mempengaruhi dalam kecepatan motor plastik ini. Yang pertama itu adalah frekuensi. Nah, semakin besar frekuensi, maka eh, kecepatan motornya itu akan juga semakin eh, kencang karena eh, kecepatan putar ini berbanding lurus dengan si frekuensi. Nah, tapi kita juga bisa dengan mengambil toolnya. Nah, eh, namun ini bakal potensi mustahil dilakukan. Itu setelah dilakukan karena tool ini kan ada mekaniknya di dalam si motornya. Jadi kita itu lebih gampang untuk mengatur dari frekuensinya. Jadi untuk mengatur kecepatan motor tersebut itu kita hanya eh, melakukan eh, eh, penyesuaian pada frekuensinya. Makin tinggi frekuensinya, maka kecepatan motor semakin kencang. Nah, ini itu adalah persamaan pada metode sinkron, yaitu pada metode itu nggak ada sulitnya. Nah, karena dia bersamaan. Nah, kalau ada metode asinkron itu dia itu mengikuti fluid. Fluid itu adalah perbedaan dari kecepatan sinkron dan caturnya dan dengan poros meter membantu kecepatan motornya. Nah, ini ada rumusnya. Fluid itu adalah NS kecepatan sinkron dan catur yang kedua adalah NR dari kecepatan catur sama NR dikasih NS itu sendiri dikali 100%. Ini eh, ini itu digunakan pada motor asinkron. Nah, ini robot adalah operator motor. Nah, contohnya merupakan suatu alat listrik yang termasuk ke dalam klasifikasi mesin listrik statis yang berfungsi menyalurkan tegangan atau daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah dan sebaliknya. Jadi di sini itu kita dapat mengatur di nilai tegangannya. Kita mau menaikkan atau menurunkan. Nah, ini ada lilitan sinyal, itu lilitan inputnya. Jadi kayak masukannya itu di lilitan primer. Kita lilitan sinyal.
gimana kok bisa menaikkan dan menurunkan tegangan? Ini kita ada jenis temperatur. Temperatur itu ada termometer surface, yaitu termometer yang digunakan untuk pengetesan tegangan. Nah, intinya adalah nilai NS atau jumlah lingkaran primernya itu lebih besar daripada nilai di uh, sumbernya. Nah, dan untuk termometer yang digunakan untuk mengeluarkan tegangan. Di sini itu adalah nilai si temperaturnya itu lebih besar daripada nilai istilahnya. Ini perlu rumusnya. Tekanan primer dibagi tekanan kedua pada primer melahirkan primer kepada primer. Nah, ini adalah rangkaian kendali komponer. Nah, dimana tapi itu kita udah mengenal motor sendiri, terus gimana sih buat mengontrol motor rangkaiannya itu ada yang pertama itu ada NTP. NTP fungsi sebagai pengaman utama untuk melindungi rangkaian dari arus berlebih atau kontraksi. Yang kedua itu ada pentaktor komponen yang berfungsi berdasarkan prinsip elektromagnetik yang berasal dari koilnya dan berfungsi untuk memutus dan menghubungkan satu rangkaian. Nah, pada kontaktor ini nanti itu ada kontak-kontak itu ya jadi oh diletakkan bersih tidak akan kayak bahas di halaman berikutnya. Berikutnya itu ada bar. Bar berfungsi untuk melindungi motor dari kelajuan beban dengan cara menekan arus jika arus lalu tinggi. Jadi, sebagai pemutus beban. Yang berikutnya ada pas bagi atau sasaran mekanik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik. Berikutnya ada timer adalah komponen elektronik yang digunakan untuk mengatur waktu dalam rangka listrik atau standby. Nah, jadi kalau kita ingin ada eh, data ini malah seperti ketik ini kita bisa mengatakan tidak ada. Berikutnya adalah lampu indikator adalah komponen yang digunakan untuk memberikan tanda visual berupa cahaya. Itu kayak indikator lah intinya. Oh ini tuh nyala, ini tuh ada tekanan dan itu kan menggunakan lampu indikator. Dan ini kontaktor tadi. Kontaktor itu adalah seperti ini. Jadi ada koilnya dan ada kontak-kontak. Nah, koilnya itu ada satu dekat dua. Jadi kita lihat di sini ada kontak dua. Itu koin itu sebagai pembangkit tegangan dari itu pembangkit elektromagnetik si kontak kotak ini. Nah, jadi uh, ini ada kontak bantu dan kontak utama. Kontak utama itu ada satu tiga lima dua empat enam. Kalau kontak bantu itu 13 satu itu 13 belas 12 13. Nah, jadi kita ketahui ini kontak satu dua kontak utama satu dua kontak utama tiga empat lima enam ini adalah NO. Kembali open. Jadi ketika dia berisi awalnya itu akan open jadi tidak bisa ketahui itu ya kan untuk tempat mampu di dua jadi adalah MC dan itu jadi ketika dia dalam mode di awal itu langsung ambil gitu ini prinsip kerjanya itu ketika ini kontak ini mendapatkan tekanan maka di kalau ini tuh akan membangkitkan elektromagnetik sehingga si lempengan-lempengan ini tuh akan bergerak jadi yang awalnya NO NO itu MC dan yang awalnya MC itu NO itu ya itu akan mendorong si lembaga ini dan listrik atau kalau yang kena button itu ada tiga button NO NC itu dari satu itu ada dua inputnya ketika ditekan ketika ditekan dari normal NC-nya ini langsung terhubung. Nah, ketika ditekan NO-nya akan berubah. Jadi ceritanya seperti ini itu ada lampu, ini juga ada lampu. Nah, ketika ada pasanya, itu ketika itu langsung dinyalakan, itu lampunya ini akan menyala karena itu akan langsung bersambung terus. Untuk si uh, NO ini, itu akan menyala ketika ditekan. Tapi ini juga akan menguji, gitu ya, ketika kita tekan, itu uh,
Jadi ketika kita tekan itu akan menyala kita tetap kita boleh posisi semua. Nah, yang berikut ini adalah kotak MC, yaitu normalisasi. Jadi pada itu awal udah langsung tersambung, dan yang pertama itu adalah normalisasi. Nah, ini adalah salah satu rangkaian yang kita menggunakan DOS. Nah, gimana sih ini cepat saja. Jadi, masa itu akan mengalirkan tegangan. Nah, ketika di sini, tapi tegangannya itu sudah sampai ke sini. Tegangannya itu sudah sampai ke sini. Tapi dia itu nggak terhitung karena si pas baterainya ini nggak tersambung juga. Nah, terus ini kan arahnya ke sini ya. Nah, tegangan ketika si tersebut itu tekan, maka kan awalnya NO akan MC kan ya. Ini akan MC untuk sehingga tegangannya itu akan mengalir dan masuk ke si K2 itu kontaktor. Nah, seperti fungsi tadi, ketika koil pada kontak ini mendapatkan tegangan, ya, maka si kontak-kontaknya ini akan berubah. Yang awalnya dari NO akan menjadi NO, dan yang dari MC akan menjadi NO. Jadi ketika ini ditekan, pada pas masih pada posisi ditekan ya, jadi tidak dilepas, si ini akan si kontaktor akan mendapatkan tekanan sehingga si kontaktor ini akan menutup. Nah, ketika si kontaktor ini dilepas, si kontaktor ini akan tetap uh, NC. Karena apa? Karena ketika ini ditutup tadi, otomatis ini kan juga langsung mengalir ke sini kan ya. Tapi ini sekarang sudah arus udah ada ke bawah kan ya, udah nyambung ke groundnya. Nah, nah, jadi walaupun ini dilepas, walaupun ya walaupun ini udah pada posisi awalnya lagi, tapi si arusnya ini masih bisa melewati ke kontak dan kontak K2 dari si kontak ini. Nah, terus bagaimana caranya kita menantikan lagi? Nah, kita hanya dapat menantikan ini ketika memutus si uh, pasarnya dari sininya. Karena di sini ada MCB-nya, harusnya ada MCB-nya sehingga kita akan akan memutus itu. Hanya akan berjalannya seperti itu. Jadi ini ada rangkaian yang sedikit rumit. Nah, ini ada fase L1. Nah, ini ada kontak MGB. Nah, itu ada handlingnya. Ini ada tes button, ada tes button juga. Ini ada kontaktor, baru kontaktor, kontak bantu, kontaktor, dan ini juga ada MGB. Ya. Dan bagaimana dengan sistem rangkaian ini? Yang seperti itu eh, nah, arus arus itu akan ketika S1 ditekan maka arus akan langsung eh, tegangan tegangan eh, ketika S1 ditekan maka tegangan ini akan mengalir sampai ke sini. Nah, terus karena apa? Karena ini tuh BMC, ini BMC, ini BMC. Jadi ketika dia ditekan, ketika S1 ditekan itu langsung tersambung terhubung di rangkaiannya. Nah, terus ketika S1 ditekan, S1 ditekan, ya ditekan akan nyambung. Nah, ya si konduktor ini akan mendapatkan tegangan. Nah, tegangan ini akan mengubah kontak-kontak yang K1 yang awalnya MC, NO akan menjadi MC. Kontak ini juga akan menjadi MC. Bagaimana eh, apa kondisinya? Nah, maka
lampu H1 itu akan menyala karena dia itu mendapatkan ketegangan. Nah, terus gimana kalau si S1-nya ini diputuskan atau dilepaskan? Kalau S1-nya dilepas, maka si lampu ini akan tetap menyala. Karena apa? Karena uh, arus pada tekanan pada kontaktor ini sudah didapatkan dari uh, kontak K1 3 ini yang sudah menjadi NT yang saat tadi. Nah, terus bagaimana saat untuk mematikan si lampu ini? Dan itu yang caranya itu adalah dengan menekan K1 tersebut. Jadi ketika ini tekan, nah maka tidak ada lagi yang mengalir ke sini. Hapus ya. Hmm. Nah, ketika ini ditekan, itu kan terputus ya jadi apa. Nah, sudah tidak ada lagi nih tegangan yang lewat di sini. Sehingga si kontaktor ini juga nggak dapat dialiri, tidak dapat arus tegangan lagi. Ini membuat kontaktornya itu akan balik ke semula. Terus eh, bagaimana dengan si F2 ini? Nah, F2 ini adalah kontak gantinya F2. Nah, ketika ini kita ketika ini ditekan, itu akan menyalakan lampu H2. Nah, bagaimana ketika untuk menyalakan lagi, untuk mematikan? Untuk mematikan itu adalah dengan menyambung me- ngeklik dari F2 ini agar dari awalnya NO itu menjadi NC. Nah, berikutnya ada mata kuliah grade 1 yaitu dosen dosen kontrol dengan dosen pengajar Pak Selamat Budi Galup SPSD. Nah, di sini ada pembahasan itu pengantar sistem kontrol, ada platform, pembelajaran matematis, karakteristik dan struktur sistem, analisis sistem sistem, integrasi sistem, pengenalan ID, dan sistem kompleks. Yang pertama itu adalah pengantar sistem. Apa sistem itu? Sistem adalah kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem tidak fokus hanya untuk sistem fisik saja, contohnya itu sistem ekonomi, sistem pencernaan, sistem pembangkit, sistem listrik, gitu. Nah, di sistem itu ada beberapa istilah, ramah proses. Proses atau perkembangan alamiah yang berlangsung secara kontinu yang ditandai oleh suatu deretan perubahan kecil yang berurutan dengan cara yang relatif tepat dan menuju ke suatu hasil atau keadaan akhir tertentu. Jadi umumnya setiap operasi yang dikontrol disebut proses. Jadi ada prosesnya gitu. Misal kita membuat aksi dari eh, sistem pembuatan sistem membuat aksi gitu. Jadi ada prosesnya kita berarti cuci, berarti di air, dimasak. Nanti adalah proses yaitu adalah perubahan-perubahan kecil yang berurutan dan akan menghasilkan eh, sesuatu yang kita tuju. Besok ada bom. Bom adalah seperangkat peralatan yang memungkinkan hanya terdiri dari beberapa bagian mesin yang bekerja bersama-sama yang digunakan untuk melakukan suatu operasi tertentu. Pada sistem pengaturan, setiap objek fisik yang dikontrol disebut plan. Jadi, apapun yang kamu kontrol pada sistem pengaturan itu disebut uh, plan. Nah, apa yang kalian sudah variabel? Variabel itu adalah suatu besaran yang nilainya dapat berubah. Nah, ini ada tiga, ada masukan, keluaran, dan parameter. Masukan ini ada input, adalah rangsangan yang diberikan pada sistem dari sumber daya luar, dari eksternal. Nah, masukan juga bisa dikatakan sebagai variabel yang menyebabkan atau menghasilkan keluaran. Jadi, masukan ini adalah eh, apa yang ingin kamu keluarkan nanti gitu. Jadi, yaitu akan yang akan menyebabkan si eh, terjadinya output. Terus keluaran, keluaran atau output adalah variabel yang merupakan hasil atau respon nyata dari sistem kontrol. Nah, jadi ada respon apa hasil dari si sistem ini? Nah,
Namun, hasil dari keluaran ini bisa berupa nilai yang kita harapkan atau itu yang tidak. Jadi ada orangnya gitu. Nah, itu kita yang namanya parameter. Parameter adalah variabel yang tertentu dan konstan berkaitan dengan data dari sistem. Ini ada beberapa dari masukan dan pengeluaran. Nah, dengan masukan ini akan masuk menjadi input dari dan proses konsisten dan akan diproses sehingga menghasilkan keluaran ini. Nah, di sistem neutron itu ada dua, jadi ada yang punya sistem loop tertutup dan loop terbuka. Yang loop tertutup adalah sistem pengaturan loop terbuka yang ini merupakan suatu sistem pengaturan yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Nah, jadi kayak lihat backgroundnya, terus masuk ke controller, ke kontrol aksi dan ini keluarannya. Terus bedanya dari ular tertutup itu ada apa? Itu tertutup merupakan sistem pengaturan di mana sinyal keluaran mempunyai pengaruh langsung terhadap sinyal kontrol atau aksi kontrol. Pada sistem pengaturan tertutup terdapat jaringan tentang banyak sudah tutup. Jadi ada checkpoint, itu ada masuk controller, itu masuk ke plan, dan ada keluaran. Nah, keluarannya ini itu ada akan dijadikan sebagai feedback atau dengan elemen ukur. Dia akan dihitung nih perbandingan dari apa yang kita inginkan sebetulnya dengan keluarannya. Nah, itu akan namanya unggal. Karena itu adalah perbandingan dari apa yang kita inginkan dan apa yang aktualnya. Nah, di proyek ini juga dilaksanakan dengan pemodelan matematis. Itu adalah resistor. Nah, ini adalah resistor. Nah, persamaan dinamika dari itu yang kita tahu adalah F tegangan sama dengan arus kalau hambatan. Nah, Fn sama dengan R kali I. Nah, untuk transformasi plusnya yaitu S untuk waktu kan terhadap S yang asnya kita tinggal konvertnya dan variabelnya ini kita terpaksa mengeluarkan kapita sama dengan R kali I oleh S. Nah, terus fungsi alurnya gimana? Nah, kan dari R-nya yaitu dia tinggal pindah proses aja ya SRS per IL sama dengan R. Nah, ini adalah yang terakhir. Nah, untuk induktor. Nah, ini adalah gambaran rangkaiannya. Nah, terus persamaannya ini menggunakan diferensial. Yaitu CL sama dengan L kali DIP per DP. Nah, terus tambah laplace apa? Yaitu CL sama dengan L kali S kali IS. Nah, ini bagaimana kok dari persamaan ini bisa menggunakan data? Ini kita bisa menggunakan, kita bisa melihat tabel transformasi Laplace. Dalam fungsi alurnya itu adalah IL per I sama dengan LS. Adalah kita menilai ini kita menilai ini ke sini. Nah, apa kalau gitu. Nah, terus konfliknya. Nah, ini adalah kapasitor. Yang kita lihat. Ya, samaan itu berita integral. Yang IST sama dengan 1 per T integral IT dt. Nah, kalau latihnya IS IJS sama dengan 1/JS kali IS. Nah, terus fungsi alurnya itu adalah IS S per IS sama dengan I per JS. Itu sebenarnya tinggal menambahkan ini. Ini itu tinggal ini contoh konvensional yang tadi dari induktor dan kapasitor. Terus kapasitor itu enggak langsung di tinggal dengan dua saja apa yang kita ingin dapatkan itu kan ini karena nilai kondisi ingin nilai kapasitasnya sama. Kalau ini tadi ingin kita induktornya ini adalah kita ingin si resistornya gitu. Nah, di sini juga kita mempelajari kestabilan root. Yang kita kestabilan root adalah memberikan informasi pada kita apakah terdapat akar positif pada persamaan polinomial tanpa pemecahan tanpa pemecahan atau pengaturan. Pada sistem pengaturan dikatakan stabil jika dan hanya jika semua kutub loop tertutup berada pada setengah sebelah kiri tidak. Nah, ini adalah persamaannya. Gitu. Ya,
prosedur. Prosedur gimana kita bisa melakukan root ini. Nah, itu pertama kan menyelesaikan kesamaan karakter sistemnya. Ini bisa berupa kayak transfer function atau si persamaan ini. Oke, kedua, apabila terdapat koefisien nol atau negatif, maka koefisien positif tersebut adalah akar atau akar imajiner yang punya bagian atau positif. Dalam hal ini sistem untuk stabil. Jadi, apabila koefisien itu ada nol atau negatif, nah, jadi itu dapat kita pastikan bahwa si sistem ini cukup stabil gitu. Karena dia itu akan menghasilkan akar atau akarnya itu real positif dan akarnya itu tidak stabil. Karena kenapa? Eh, Sistem itu bisa dikatakan stabil itu ketika berada di kiri S-plane. Nah, kiri S-plane itu kan gini kan. Nah, sedangkan objek S-plane itu kan harusnya ini apa negatif kan nilainya. Ya kan kalau kita dapat akarnya positif itu ada di kolom S-plane jadi itu tidak stabil. Nah, berikutnya adalah susun koefisien polinomial dalam baris dan kolom sebagai pola berikut. Nah, kalau ada sini, jadi A0, A1, A2, A3, itu yang di arahnya. Nah, terus cek apakah ada perubahan tanda positif negatif. Jumlah perubahan tanda pada kolom pertanda menambahkan banyak jumlah akar persamaan paralel dengan data yang positif. Jadi nanti uh, pada bagian sini itu sebagai penentunya. Jumlah perubahan tanda. Nah, jadi misal ini di sini nih positif, di sini positif juga, di sini positif. Kan semua positif ya, nah, semuanya positif. Nah, jadi kan tidak ada perubahan tanda kan, jadi tetap positif. Nah, di sini berarti jumlah perubahan tanda pada kayak ada tanda, tapi nggak ada- kalau nggak ada kan jumlah perubahan tanda pada kolom tanda menandakan banyak jumlah akar persamaan karakter bagian D positif. Nah, jadi kalau itu ada perubahan tanda kan berarti nggak ada real positifnya kan. Hingga nggak ada di positif sehingga dia konstan, stabil di sistem ini. Terus gimana buat mencari nilai si B, C, dan seperti ini. Ini ada persamaan. Contoh satu aja, B1. Ini adalah, jika kita ingin mencari B1, rumusnya adalah A1 dikali A2 dikurangi si A0 lalu A3 dibagi si A1 sendiri. Jadi kita melihat atasnya gitu, kayak nilai-nilai atasnya. Terus kemudian kalau C, nah kalau C tadi atasnya kita bisa C. Nah, ini sudah kita terpilih ya, di yang bawahnya itu kita terpilih. B1 ketika kali dikali B1 kali A3 dikurangi A1 kali B2 A1 kali B2 dan seterusnya. Jadi kita melihatkan nilai. Nah, untuk pemutasan pemahaman ini ada contoh soal. Terapkan kriteria kestabilan. Kestabilan itu tersebut untuk polinomial atomik. Nah, oh ya, tambahan lagi. Bila kan kita menggunakan sistem kayak kolam dan blok gitu, kolam dan ini ya. Nah, untuk mengetahui jumlah row-nya, row itu adalah kayak garis garisnya ini. Itu adalah pangkat tertinggi ditambah satu. Jadi di sini eh, ada empat kali ke lima, berarti itu ada ini. Berarti satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, terus kita plot arahnya. Yang satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, terus kita harus mencari nilai-nilai dari si ini, ini, ini. Mana dan tadi uh, nilai di sini.
Ya, A, ya, A itu sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 1 kali 4 jadi 2. Nah, itu ini kenapa? Karena kita pakai yang tadi seperti yang saya jelaskan, atasnya si ini yang kita cari itu dikali silang terus dibagi si atasnya sendiri itu. Jadi itu adalah 6 kurangi 4 bagi 2 itu dengan 2 per 2 dengan 1. Ini 1 dari sini berapa di sini? 4 kali 5 langsung aja 4 kali 5 20 20 dikurangi 3 karena ini 0 kalau ada 0 4 kali 5 20 dikurangi 0 itu 0 dikasih 4 kali 5 di sini ada 5 nah itu di sini 1 kali 4 4 kurangi 10 2 kali 4 4 4 2 kali 5 kan 10 4 kali 10 6 ini 6 ini 5 kali 0 5 kali 0 0 dikurangi 0 0 jadi 0 ini juga ketika min 1 kali 5 min 5 1 kali 0 0 dikurangi 0 min 5 dibagi min 1 ini. Nah ini kita dapat nilainya yang kolom kiri seperti ini. Jadi ini tadi eh, ini tadi 4 4 kurangi 10 min 6 min 6 tapi ini min 6 benar min 6 dikali 5 oh ini iya benar ini 5. Nah kita lihat kan ini ada perubahan tanda positif positif negatif positif ada 2 kali perubahan tanda. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa si pertama si sama ini matlab ini tidak stabil ya, karena dapatnya perubahan tanda sehingga si full dan zero nya ini bakal ada di kanan dari SQL. Controller itu ID itu adalah ada proporsional, integral, dan derivatif. Nah, proporsional adalah nilai proporsional berpengaruh pada sistem tersebut dalam restan. Nah, ini adalah pertamanya, ini bisa menyangka dengan itu. Tapi itu adalah nilai dari penguat di proporsionalnya itu. Jadi ada integral. Integral adalah nilai integral berpengaruh pada sistem khususnya dalam body set error. Jadi set error adalah perbedaan antara nilai output pada fungsi pena dengan nilai input yang diinginkan. Namanya ini. Nah, derivatif berpengaruh pada sistem harusnya dalam mengurangi overshoot dan akselerasi sehingga sistem dapat lebih stabil, namun di sisi lain akan membuat sistem lebih sensitif terhadap noise. Nah, contohnya, nah, kita tadi membahas overshoot, membahas uh, ketika error, membahas response. Jadi itu seperti ini. Misal saya akan menjelaskan secara singkat. Kita ini ada bunga. Ini. Nah, uh, respon itu adalah seberapa cepat si semua ini itu untuk mencapai set point apa yang kamu inginkan. Nah, jadi ini fungsi dari si properti ini adalah mengatur dari si respon ini. Jadi ketika kita ingin semakin responnya cepat, berarti uh, apa si controller ini harus di kecil gitu, sehingga kayak
juga akan apa, ketika nilai profesornya besar, nah itu kan akan mengalami kebutuhan, jadi besarnya itu akan kecil. Jika angka kecil itu kan cepat. Nah, kemudian eh, ada yang namanya overshoot. Overshoot ini adalah nilai lebih dari apa threshold kita. Nah, ini tidak dapat diatur dengan menggunakan controller integral. Jadi tidak untuk mengurangi si sebetulnya tadi. Eh, ini adalah dari pakai derivatif itu. Dan untuk eh, selisih antara set point dan sistem kita itu namanya state error. Itu bisa dikurangi ini dengan yang namanya nilai integral. Nah, ini tabel eh, P, pengaruh utamanya adalah mempercepat respon. Nah, yang ketiga tadi ya paket tadi respon ini ada data responnya. Jadi ketika responnya cepat responnya itu akan kecil. Jadi respon itu seberapa lama kamu mencapai eh, mencapai apa yang kamu inginkan gitu setainya. Nah, jadi ketika respon ini cepat, bahkan responnya kecil dong, kalau kita lama. Oke. Nah, kelebihannya cepat mendapatkan error, dan kekurangan tidak dapat menghilangkan sedikit error. Jadi ada atas satu pada respon respon aja. Kemudian itu ada I, integral menghilangkan sedikit error. Jadi, sedikit error itu adalah perbandingan dari set point sama different sendiri. Kalau dia itu menyelesaikan kesalahan dari error, tapi kurangnya itu respon lebih lambat. Dapat mengikuti efektif, ya kita itu lebih lambat. Responnya itu lebih besar, dan efektifnya itu akan memberikan efektif. Itu ada derivatif. Itu adalah mengurangi overshoot dan merespon perubahan cepat. Nah, kelebihannya meningkatkan stabilitas sistem, tapi sedikit terkait jadi dia bakal mengurangi overshoot dan merespon cepat. Nah, tapi dari kalau responnya cepat ini, dia itu lebih sensitif terhadap nilai seperti itu. Nah, PI proporsional integral dari satu itu dapat disatukan dengan namanya topologi PID. Itu dengan menggabungkan kontrol proporsional, integral, dan derivatif. Jadi kita didapat menstatisasi si sistem ini. Ya, ada bisa mengurangi sekitar, error, bisa tetap respon, dan juga bisa mengurangi efek dengan kapal itu. Nah, berikutnya, mata kuliah berikutnya adalah mikroprosesor dan circuit embedded yang diajari oleh Bapak Solusi Imaduddin Adin SSTMT dan Muhammad Ismail Intan Bajili FRP Komite. Nah, mikroprosesor adalah sebuah unit pemrosesan pusat atau CPU dalam bentuk satu chip elektronik yang digunakan untuk menjalankan instruksi dalam sebuah program. Mikroprosesor mengelola data berdasarkan instruksi yang diberikan menjadikan inti dari komputer, sistem tertanam, dan perangkat elektronik lainnya. Jadi mikroprosesor itu adalah sebetulnya otaknya gitu. Uh, apa yang ingin kamu lakukan itu ada di mikroprosesor ini gitu yang bilang kan mikroprosesor kami ingin menjalankan instruksi seperti ini. Apa aja sih uh, komponen utama dari mikroprosesor ini? Yang pertama itu adalah control unit atau fungsi untuk mengontrol dan mengarahkan aliran data dalam mikroprosesor, termasuk membaca instruksi dari memori, menerjemahkan, dan mengirimkan sinyal ke bagian lain untuk eksekusi. Ada aritmetika logic unit atau ALU dalam melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan operasi logika seperti AND, OR, NOT, NOR, dan lain-lainnya. Ya, berikutnya ada register, yaitu penyimpanan sementara untuk data atau instruksi yang sedang diproses. Jadi adalah bus atau jalur komunikasi untuk transfer data antara mikroprosesor dan komponen lainnya seperti memori dan perangkat input atau output. Nah, terus input atau output unit itu adalah uh, komponen yang untuk mengelola komunikasi antara mikroprosesor dan perangkat eksternal. Nah, dengan mikroprosesor itu ada juga namanya microcontroller. Nah, microcontroller adalah sebuah chip komputer kecil yang mengintegrasikan CPU atau central purpose unit, memori, RAM, ROM, EEPROM, dan peripheral input output atau I/O dalam suatu perangkat untuk menjalankan tugas tertentu. Microcontroller dirancang untuk
aplikasi sistem pertahanan embedded system, yaitu sistem yang digunakan untuk menjalankan fungsi spesifik dalam perangkat elektronik. Jadi beberapa kontrol ini tuh adalah lebih spesifik gitu. Lebih kita dapat mengatur lebih spesifiknya. Dan di dalamnya ini udah ada berbagai, kita tidak perlu pemerintah lainnya. Jadi kita ada intinya, ada namanya. Dan untuk mikro software itu tadi, lebih general. Kita menjelaskan tentang general. Komponen utamanya itu ada VDE, jadi pertama mengeksekusi instruksi program, mengolah data dan mengontrol semua komponen menggunakan gambar. Yang kedua ada memori atau menyimpan program dan data. Yang berikutnya ada ISR, part itu menghubungkan controller dengan perangkat eksternal seperti sensor, micro dan LED. Jadi ada counter itu mengatur perhitungan waktu atau menghitung sinyal masukan. Itu ABC analog digital converter itu mengubah sinyal analog dari sensor seperti visual cahaya menjadi data digital yang dapat dilihat oleh CPU. Yaitu ada DAC, yaitu digital analog converter, yaitu mengubah data digital menjadi sinyal analog. Yang berikutnya adalah interrupt controller, yaitu mengatur dan memproses sinyal interrupt gangguan dari perangkat eksternal dan internal. Yang berikutnya ada data komputer, atau menghubungkan temporal dengan perangkat lain untuk mengenal data. Jadi sebenarnya sekali tindakannya gitu, penekanan data. Nah, jadi juga kita akan belajar tentang BWM, yaitu Pulse Width Modulation, yaitu metode untuk mengontrol daya yang diberikan ke beban dengan cara mengubah lebar delta atau duty cycle dari sistem gelombang, dari sinyal gelombang terjadi pada level tertentu. Nah, sebelum kita ke BWM ini dulu, kita harus tahu tuh apa itu frekuensi BWM dan duty cycle itu sendiri. Frekuensi BWM itu adalah jumlah siklus gelombang BWM yang terjadi dalam satu detik. Jadi dalam satu detik itu ada uh, siklus apa aja pada sinyal BWM ini. Nah, berikutnya ada duty cycle adalah persentase waktu dalam satu periode BWM di mana sinyal berada pada level tinggi atau on. Jadi uh, jadi satu itu adalah ketika dia itu menyala, jadi bukan yang sinyal ini off gitu. Yang rumit satu itu adalah waktu on, waktu dia itu bertegangan, jadi periode total dari 100%. Nah, terus kita misal itu satunya 50%. Nah, bagaimana kita dapat tahu tegangannya itu berapa? Kalau dengan 50% itu dengan ini tekanan off sama dengan tekanan maksimal. Tekanan maksimalnya itu ada 5 volt. Terus di sektornya itu 50%. Jadi di up ini adalah 2,5 volt gitu. Nah, itu katanya. Eh, jadi segel itu adalah ini. Ketika dia mendapatkan nyala, kalau ini kan posisi off ya. Off, nah, jadi dia itu mendapatkan dari segel itu adalah eh, dia nyalanya terus terhadap satu eh, frekuensinya, satu periodenya itu. Nah, ini dari jatuhnya itu 50% jadi saya tadi. Nah, terus dengan nilai maksimalnya 5 volt, terus eh, berapa tegangan outputnya? Nah, outputnya ini berarti tegangan eh, maksimalnya 5, kalau jadi saya itu 50%. Nah, itu dia kembali. Berikutnya itu adalah mata kuliah instrumentasi industri dengan desain pengajar, dapat biji, bisa banyak, SP, dan NP. Objek dasar sensor. Sensor adalah perangkat atau elemen yang mendeteksi, mengukur, atau memantau fenomena fisik atau keadaan lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur atau diinterpretasikan oleh manusia atau sistem elektronik. Elemen dasar itu ada elemen deteksi, bagian dalam sensor yang mendeteksi adanya perubahan fisik atau kimia. Contohnya adalah termistor dan suhu. Jadi apa yang kita deteksi? Posisi, panas, terus uh, aliran, itu kelembapan dan lainnya. Terus elemen konversi, bagian dalam sensor yang mengubah fisik jadi sinyalistik. Nah, itu elemen penguat bagian dalam sensor untuk memperkuat sinyal agar lebih mudah diproses. Namun bagian ini hanya opsional saja. Gitu. Intinya itu ada deteksi dan konversi aja.
Nah, klasifikasi sensor itu ada dua, yaitu sensor analog adalah sensor yang menghasilkan output berupa sinyal analog yang kontinu. Biasanya bentuknya berupa tegangan atau arus yang berbanding lurus dan besarnya parameter yang diukur. Contohnya transistor, transistor, termistor, sensor suhu, dan analog. Yang kedua analog. Sensor digital adalah sensor yang menghasilkan output dalam bentuk sinyal digital yang hanya memiliki dua nilai kemungkinan, yaitu 0 dan satu. Contohnya sensor suhu digital, sensor gerak di ada transisi kapasitas sensor di diri. Pertama adalah sensor resistif. Sensor ini mengubah perubahan fisik seperti suhu atau tekanan menjadi perubahan resistansi. Contohnya dari sensor resistif adalah sensor. Jadi dari suhu ini atau tekanan akan menjadi resistansi. Jadi suhu dan tekanan suhu ini akan mempengaruhi resistansi dari si sensor ini. Jadi semakin panas, suhu lebih naik, itu akan semakin semakin panas atau akan semakin naik atau turun, itu ada pengaruhnya. Berikutnya adalah sensor kapasitif. Berarti perubahan fisik menjadi perubahan kapasitansi. Jadi contohnya adalah kapasitif adalah sensor kelembapan. Jadi uh, kelembapan ini dapat diukur dan mengalami sensor. Jadi seperti tadi, makin lembab itu gimana uh, kapasitifnya si sensor ini. Jadi kita ada sensor induktif. Sensor ini mengubah perubahan fisik menjadi perubahan induktansi. Contoh dari sensor induktif adalah sensor kecepatan. Berikutnya ada sensor piezoelektrik, yaitu mengubah tekanan atau gaya menjadi selalu fix melalui efek piezoelektrik. Kita dari sensor piezoelektrik adalah sensor getaran dengan tekanan. Jadi dari tekanan ini itu dapat diajukan sinyal listrik sehingga kita bisa tahu beberapa nilainya. Berikutnya itu adalah sensor optik. Sensor ini mengubah perubahan cahaya menjadi sinyal listrik. Contohnya adalah fotografi LED degenerasi atau FDR dan sensor cahaya. Jadi dia itu mengubah dari cahayanya. Semakin besar cahayanya, semakin terang, itu dia akan berpengaruh ke si sinyal listrik ini. Nah, dia akan bertambah atau akan berkurang. Nah, itu apa karakteristik dari sensor tersebut? Nah, yang pertama itu adalah akurasi. Akurasi itu adalah seberapa dekat output sensor dengan nilai sebenarnya. Nah, berapa akurat sih sebenarnya si sensor ini? Nah, itu namanya akurasi. Itu dekat, berapa sedekat apa sih outputnya dengan nilai yang sebenarnya. Yang kedua adalah presisi, yaitu kemampuan sensor untuk menghasilkan hasil yang konsisten saat mengukur parameter yang sama sekali berkali-kali. Jadi, aku, misalnya saya melakukan percobaan 5 kali. Nah, itu presisi enggak? Kita 9,5, yang kedua 5,1, dan 4,9, 5, 5. Nah, itu posisinya itu seberapa gitu. Terus yang ketiga adalah resolusi, yaitu kemampuan sensor untuk mendeteksi perubahan kecil dalam parameter yang diukur. Jadi eh, kan seperti kita tahu kayak timbangan ya. Kalau kita di, kita tidak bisa menghitung berat si perhiasan di timbangan berat beras. Karena apa? Karena solusinya itu beda. Jadi kita tidak setiap alat pekerja itu ada bilik sendiri. Nah, makanya di sini adalah kemampuan sensor untuk menjadi perubahan kecil dalam parameter yang diukur. Jadi itu adalah range. Range adalah rentang nilai minimum hingga maksimum dapat diukur oleh sensor. Jadi kayak sensor itu ada nilai maksimum dan maksimum yang dapat diukur. Misal sensor suhu. Ya. Nah, itu dia itu dapat menghitung dari uh, suhu suhu 5 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius. Jadi di luar range itu dia tidak akan mengukur gitu. Nah, itu adalah sensitivitas, yaitu rasio perubahan output contoh terhadap perubahan input parameter yang diukur. Itu seberapa sensitif si sensor ini dari si parameter yang diukur outputnya itu sebenarnya. Nah, berikutnya itu adalah pengukuran listrik. Dan kalau dari sensor itu tidak sesuai dengan pengukuran listrik. Dan seperti kita tahu, itu ada ya tekanan, arus, daya, uh, hambatan, dan lain-lain. Nah, terus pertama adalah tekanan listrik. Disebutkan dengan V, yaitu perbedaan potensial listrik antara dua titik. Satuan dari potensial listrik adalah volt, berikutnya itu adalah volt. Berikutnya adalah arus listrik adalah jumlah aliran motor listrik dalam suatu rangkaian. Satuan dari arus listrik adalah ampere,
Dan alat untuk mengukur kesalahannya itu adalah arus listrik, adalah ammeter atau multimeter. Sebenarnya teknologi itu tadi juga yang sudah dapat itu dengan multimeter, karena multimeter itu adalah lebih uh, general aja. Dia bisa mengukur arus, dia mengukur tekanan, bisa mengukur hambatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah daya. Yang penting adalah energi yang digunakan oleh perangkat listrik per sektor waktu. Satuan dari daya listrik adalah watt. Dan alat untuk mengukur daya listrik itu adalah watt sector. Berikutnya itu hambatan adalah nilai yang menunjukkan tingkat hambatan terhadap aliran arus. Jadi eh, berapa menghambatnya sih eh, arus yang lewat di hadapan ini gitu. Yang satunya itu ada ohm, dan alat ukurnya itu adalah ohmmeter, dan seperti saya tadi yang saya bilang itu menggunakan multimeter. Itu adalah frekuensi adalah jumlah siklus gelombang listrik dalam satu detik. Satuan dari frekuensi adalah hertz, dan alat untuk mengukur frekuensi ini adalah frekuensi meter atau frekuensi oscillator. Nah, di pengumpulan listrik itu ada dua metode. Satu metode langsung, yaitu metode teknik potensial listrik menggunakan alat ukur secara langsung seperti atomat multimeter dan laboratorium. Kita menghitung langsung ke transformer dari rangkaian, itu kita menghitung berapa arusnya, berapa tegangannya, itu bisa menggunakan alat di multimeter. Nah, berikutnya itu ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini adalah metode pengukuran listrik berdasarkan hitungan matematis antara parameternya. Contohnya adalah pengukuran tegangan yaitu kita tahu tegangan adalah arus kali hambatan. Itu juga kita dapat menghitung nih penggunaan rumus. Nah, kalau tegangannya berapa nih? Kita ada harusnya 1 ampere. Tegangannya itu hambatannya itu ada yang 5 ohm. Jadi di situ bisa kita dapat resistor hambatannya itu ada 5 volt. Kalau mata bulan tadi kita menggunakan alat ukurnya itu. Nah, eh, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, Bapak Ibu dosen, terkait apa yang saya dapatkan di semester 3 ini eh, dari mata kuliah hasil listrik terkait gerak, dari satu semester kontrol, dan beberapa model kontrol dari sistem embedded dan di implementasi industri. Nah, semoga ilmu yang saya dapat di semester ini dapat diimplementasikan ke kedepannya, dan terima kasih atas eh, video ini setelah simak sampai akhir. Semoga hasil nilai dari semester ini sesuai dengan apa yang sudah saya usahakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.